temen gue kan ngelaporin ke penduduk tuh. Penduduknya itu udah siap-siap mau nyari kita. Tinggal gimana tuh itu? Nah, akhirnya ya udah karena udah malam. Karena udah malam, udah gitu kita nanya apa namanya pendaki lain yang udah base camp di situ juga nggak ngelihat sama sekali kawan kita gitu kan. Ya udah kita buka tenda di situ karena udah kecapean kan, gara-gara yang nyasar di satu titik gitu kan. Bukan nyasar sebenarnya, tersesat gitu ya. Kalau nyasar kan salah jalan. Kalau ini muter-muter di situ tersesat kali ya istilahnya ya. Nah akhirnya buka tenda tuh di situ kan, sambil apa namanya nyiapin logistik, mikirin temen tuh. Iya mulai panik di situ ya. Tadi dibilang kok nggak ada yang lewat gitu ya. Iya kok nggak ada yang dengan lewat. Ciri-ciri sebagaimana yang di itu namanya siapa sih temen lo? Masih inget nggak? Kalau yang hilang, gue yang itu tuh namanya Budi. Budi, kembali Budi. Kayak nama temen gue Budi. Budi itu. Tapi nama panggilannya ada Budi Kamin itu, dipanggilnya Kamin tuh. Orangnya gede, badannya gede. Jadi gampang diciriin gitu kan. Cirinya begini. Pendaki yang lain, wah nggak ketemu mas gitu, nggak ada yang begitu katanya. Orang kan bingung kan, kalau dia balik ke apa namanya base camp yang penduduk, pasti ketemu kita juga kan, karena jalannya sama gitu loh. Karena jalurnya emang yang dilewatin itu doang gitu loh, nggak ada ini jalur lain lah. Waduh, mikirin di situ dong gimana akhirnya ini lebih parah dari ekspedisi yang kedua nih. Ekspedisi yang pertama. Kalau ekspedisi yang kedua nih gara-gara kejadian ini. Ya udah kita base camp di sini aja karena puncak dibatalin lagi. Yang satu ini nih. Apa nggak ada kabar beritanya kan? Ditanya, kita nanya sama yang nge-base camp di situ nggak ngeliat gitu kan? Terusnya, zaman dulu belum zaman handphone kali ya juga ya. Terus sinyalnya juga kalau di gunung udah pasti nggak oke ya. Dulu HP udah ada belum ya? Gue lupa kan. Nah, jadi belum. SMS dikirim. Belum. SMS. Iya. Di mana Bud? Belum bikin kita ini aja panik aja gitu. Masih jarang yang pakai HP tuh yang masih model-model Nokia pisang kalau nggak ada. Motorola, Nokia. Nokia pisang ya. Belum ada tuh bukannya tuh, seingat gue tuh. Beneran tuh belum ada. Nah, ini horor lagi nih habis nge-base camp nih, lagi nge-base camp nih. Jadi, akhirnya kan karena udah kecapean, udah gitu tendanya nggak muat lagi. Karena bawa tenda dum. Dulu tenda tim kita tuh udah canggih tuh. Udah tenda dam tuh, orang masih jarang tuh dulu tuh. Buka tendanya cuma muat untuk berapa orang ya? Gue kebagian di luar itu. Gue tidur di luar bertiga tuh. Bukannya ini kan jadwal jaga gitu. Kalau jadwal jaga kan itu ada yang standby, ada yang tidur, ya gitu. Nggak pakai jaga-jagaan, itu udah kecapean. Akhirnya ya udahlah kita ngalah aja deh yang mau di dalam gitu. Gue termasuk yang di luar, tidur di luar tuh. pakai sleeping bag. Indomie asik tuh, Indomie. Nah, iya nih ada lagi nih Bu yang lucu nih. Ya lucu tapi serem gitu kan. Kan lagi nge-base camp gitu kan iseng tuh. Ada yang masak gitu kan. Buat makan malam gitu kan. Ada yang main kartu, ceritanya main remi nih. Bukan main
main gaple. Oke. Lucu nih, waktu itu tahu-tahu teman gua marah-marah. Marah ke teman gue yang satu tuh, lu ngepak pala gue ya gitu. yang main gaple. Siapa yang ngeplak gitu kan? Yang disalahin nggak terima gitu kan. Gue lagi megang kartu, mana bisa ngeplak gitu kan. Kok dia ngeplak pala gue ya kata temen gue nih, ya Mandes, temen gue yang dikeplak palanya tuh, namanya Mandes tuh. Terus Mandes dia nyalain temen gue yang namanya Barkah. Dipanggilnya Bardut tuh. Si Bardut nggak terima. Kapan gue ngeplak lu gitu kan? Lu tadi tuh kagak terima. Ya udah, lanjut main ininya kan, ngecak kartunya lanjut. Giliran si Barkah yang dikelepak palanya. Nyalain temen gue yang si Mandes tadi, lu yang ngeplak gue. Si Mandes juga nggak merasa ngelepak kan. Wah, kagak ngelepak lu, Dut, sumpah katanya kan. Wah, di situ udah mulai, wah nih nggak beres ini, udahan deh, tidur. Tapi ini inspirasi film Dono datang dari cerita lo. Apa memedinya abis nonton Dono, aku kerjain juga di naik gunung gitu ya. Nah, itu lucu tapi serem tapi lucu gitu. Gue jadi ketawa. Gue ngeliatin mereka main kan. Gue jadi recall juga ya. Ini memang kecanggihan dari otak manusia ya. Ketika kita mendengar cerita nih, gue jadi inget kalau Cipancar tuh masuk gunung nggak? Cipancar, Gunung Pancar. Cipancar, gue tuh Cipancar. Jadi waktu itu gue juga PMR gitu ya. Waktu itu PMR terus kita pada mau camping juga tuh. Nah ini lo tadi cerita gitu, gue jadi inget ya. Waktu itu gue pernah nih gitu ya. Somehow gitu tuh kita tuh di belakang banget nih teman gue waktu Diana Dewi, tapi bukan teman SMP kita, teman SMA. Wah, ini pasaran namanya berarti ya. Sorry ya Wi, namanya pasaran Wi. Nah udah, dia memang naik tuh agak capek gitu ya, jadi gue pelan-pelan ngikutin dia gitu ya. Nah sampai akhirnya tuh emang paling belakang nih gitu. Terus kita jadi kehilangan yang ini kan, yang mandu di depan. Tahu-tahu nyusul lah, ini ada kakak kelas gitu ya, bawa borongnya gede banget tuh, maksudnya bawa ranselnya tuh gede banget. Jadi kita udah ngikutin aja gitu ya. Bareng itu tuh ada si, kalau nggak salah ya lo kenal, itu anak SMA 44 semua deh. Ada Fajar, ada Edo kalau nggak salah. Terus 44 mana nih? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Main yang di timur aja deh. Nah, udah nih, akhirnya kita ngikutin, ternyata ya karena kita ke belakang banget gitu ya, kabut turun nih, dan kita masuk ke jalan yang tidak dilalui oleh teman-teman sebelumnya gitu. Nih sama nih kayak sama cerita lo nih, makanya gue kayak inget ya gue pernah nih. Nah tobatnya di situ itu kita ada berapa gitu ya, itu semua tuh yang bawa ransel tenda yang gede tuh di kita, terus bawa ransum itu di kita, terus bawa gitar segala macam tuh, jadi kita tuh bawa yang berat-berat. Nah karena gue kan emang belakangan gitu ya, jadi mereka mungkin bawa yang berat-berat jadi belakang gitu kan, ngikutlah itu. Dan itu memang kalau pas kabut turun luar biasa ya Jo. Itu rasanya langsung gila ya, jalan tuh sampai nggak bisa kelihatan kan. Nah ini iya betul. Terus udah gitu kayak kita tuh jalan kayak di persawahan gitu ya, jalannya setapak-setapak gitu.
mana gue abis baca satu artikel tentang ya ada kejadian di gunung lah. Kalau lo kan kisah yang pertama tuh, kalau gue baca artikel yang pokoknya kalau ada suara burung yang wow apa gitu tuh udah tanda-tanda mau ada apa gitu. Dilalah pas jalan itu bunyi pula tuh burung. Gue sampai astagfirullah, udah istighfar aja tuh. Tapi pada saat itu ya gue ngerasain dalam suasana yang nggak menyenangkan gitu ya, dalam suasana yang kita dikasih tantangan, itu tuh gue berinisiatif udah nggak kelihatan jalan kan, kita nggak ngeliat yang depan aja tuh kalau kalau kita begini tuh baru kelihatan, baru berasa gitu loh. Udah yang bawa tali siapa yang bawa tali dibentangin itu, jadi kita tuh betul-betul sampai ini ya, sampai berupaya tidak terpisah gitu. Itu udah mulai makin gelap banget. Tahu-tahu Gus, apa tuh? Tahu-tahu udah duk. Ada suara anak-anak, tahu nggak? Yang gitu. Semuanya pada berdiri, pada diem. Yang kau gerak, gitu udah pada diri. Lo dengar nggak suara anak-anak? Terus ada suara kayak anak kecil dua orang. Terus iya, maju nggak nih ya? Kita maju nggak ya gitu ya? Terus akhirnya udah ya pelan-pelan maju. Emang anak kecil beneran. Prank dong kalau sekarang ya. Prank. Tapi kabut itu memang membuat kita tuh jadi kayak agak-agak ini ya, freaking juga gitu loh. Ya karena kita nggak bisa lihat situasi kan. Terus udah gitu udah maghrib gitu ya. Nah dan siapa yang nyangka ternyata itu kita udah nyampe di tempat yang memang ada penduduknya, cuma nggak kelihatan gitu ya karena kabut itu. Jadi anak kecil tuh kaget juga ngeliat kita toto nongol gitu ya. Toto muncul udah pada mukanya udah pada ini kan, udah pada kecapean banget karena kita jadi kayak bukan buka jalan, mungkin itu udah pernah dijalanin gitu ya. Cuma nanjak gitu loh. Nanjak yang nggak jelas ini kemana gitu. Sementara jalannya setapak gitu. Terus, itu yang ngeri begitu tuh, setapak kabut. Nah terus ternyata tuh anak tuh sama bapak-bapak gitu. Jadi kita tuh sampai ya ampun, kita tuh ya berarti di jalan yang benar tuh, ketemu tulus tuh. Udah hati-hati di jalan kita. Nah ini kalau gue merilit dengan cerita lo, ini belum kelar nih sebenarnya. Belum kelar. Belum kelar. Ya udah lo kelarin dulu. Kalau gue sih intinya memang kondisi di gunung tuh bisa terjadi sesuatu yang tidak kita duga gitu. Nah ya deh balik lagi deh, mau kelarin deh cerita lo. Nah itu kan kita kejadian lagi di base camp tuh kan. Ya gara-gara kejadian yang kepala temen tuh dipukul gitu kan. Akhirnya udah kita istirahat deh buat besok pagi gitu kan. Kita kita review lagi nih mau lanjut ke atas atau kita balik lagi ke base camp yang di rumah penduduk itu gitu kan. Karena kita nggak tahu nih nasib temen kita nih yang satu nih, nggak jelas gitu kan. Nanya orang yang di base camp tempat camping ya, intinya nggak tahu gitu ya. Terus mana gua ini agak seremnya tuh kan rapet, hutan Ciremai itu rapet gitu. Itu ngerasa paginya kayaknya lama banget, namanya gua tidur di luar kan, cuman modal sleeping bag gitu kan, tidurnya juga nggak rapet gitu kan, jauh-jauhan sama temen gitu kan. Kalau yang di tenda kan enak, umpel-umpelan gitu kan. Bisa kan bisa lo sleeping bag juga deket-deketan gitu. Ini pada ini kan. Ini pada emang kontur sensi sama lo gitu. Bukan kontur nggak rata. Iya udah gitu. Kan gua bilang pohonnya tuh rapet, jadi tuh banyak akar-akar gitu. Jadi nyari posisi yang buat tidur enak nih agak susah juga gitu. Oh iya gua lihat masih jam segini aja, perasaan tadi nyampe sini udah mau tengah malam gitu. Gue lihat ke atas masih bulan aja, kapan paginya ini. Tidur sebentar itu gue tuh akhirnya tidur sebentar tuh, subuh sholat mana dingin airnya lagi, waduh
itu cermet tuh salah satu yang bikin itunya dingin itu tuh. Apa namanya, suhunya dingin banget di situ tuh. Udah hutannya rapet, dingin ini kan. Akhirnya kita habis apa namanya, akhirnya ke pagi kan ya. Pagi akhirnya kita meetingin teman kita nih yang ini gimana nih, mau lanjut naik atau kita balik nih. Ini akhirnya kita ngambil putusan kita turun deh gitu. Kayaknya apa namanya, kemungkinan besar nih feeling teman-teman nih, teman kita yang satu ini turun gitu kan. Karena juga akhirnya kita mau apa namanya, nentuin turunnya jam berapa nih, karena sekalian juga kita nanyain yang orang yang udah sampai atas nih kan pada turun tuh. Pada turun tuh. Kita biar yakin gitu kan, biar yakin. Cuman kita sih kemungkinan yakinnya tuh dia turun gitu loh. Iya. Ya, cuman lebih untuk yakin lagi kan, sampai tahu dia nekat gitu naik gitu. Nah kita tanya tuh pendaki yang turun, Bang, lu ngelihat pendaki satu orang nggak, ciri-cirinya begini-begini nih? Ditanya gitu, nggak apa namanya, nggak sempet apa bilang nggak ngelihat juga gitu kan. Lewat satu tuh yang satu lagi pendaki lain lagi tuh, tim yang lain apa, kelompok yang lain lagi turun lagi, ditanya nggak ini juga, nggak ngelihat juga. Cuman akhirnya kita tambah yakin, wah nih anak nggak mungkin naik ke atas ini Pak, ya kemungkinan gede apa kemungkinan besar turun. Akhirnya diputusin kita turun. Akhirnya siap-siap tuh udah diberesin semua, turun, apa namanya, logistik segala, tenda diberesin semua. Akhirnya kita turun tuh. Sampai kira-kira jam berapa ya, dari pagi itu menjelang zuhur. Oke. Akhirnya kita sampai ke hunian penduduk tuh, yang base campnya rumah penduduk. Ternyata orangnya udah ada di situ. Temen gue ternyata tuh bener turun, nggak apa-apa sama kita gitu kan, di tempat yang apa hutan itu gitu loh. Padahal kan jalurnya sama gitu. Aneh tuh di situ tuh. Akhirnya teman gue cerita tuh, yang orang yang satu ini nih, ternyata bener gitu. Apa awalnya nungguin di apa, di deket dia hutan itu udah lewat tuh perbatasan hutan itu tuh, mau lanjut ke yang jalanan shelter satu lagi. Ternyata dia nunggu di situ itu sendirian kan, karena menjelang maghrib kan. Dia udah pernah tuh ekspedisi yang pertama, cuman gagal karena menjelang maghrib. Mentalnya down karena kenapa? Dia sendiri juga gitu kan. Udah sendiri, dia itu lagi itu ngelihat yang penampakan itu. Akhirnya dia buru-buru turun. Dia ngambil keputusan, gue nggak akan lanjut turun, karena ya kalau lanjut juga udah menjelang maghrib kan, habis maghrib bisa kan malam gitu kan, ngeri dia itu. Akhirnya buru-buru turun. Cuman kok anehnya nggak ketemu kita gitu loh. Padahal kita tuh di belakangnya dia gitu loh. Selisihnya juga nggak terlalu jauh. Nah itu. Kalau muter gitu ya, dia muter labirin gitu, muter pas jadi nggak ketemuan gitu. Pada muter-muter. Gue sih positif thinkingnya itu, karena mungkin karena kita muter-muter gitu kan. Kalau dia mungkin di jalur yang itu gitu kan. Cuma anehnya itu orang apa namanya? Itu nggak terlalu apa, waktunya nggak terlalu jauh gitu loh. Yang aneh di situ, durasi antara kita sama dia tuh nggak terlalu jauh. Itu yang aneh tuh. Nah dia ternyata dia udah ngelapor juga ke penduduk karena dia khawatirnya, ya gue bilang tadi, kok lewat jalur yang sama nggak ketemu. Itu. Nah kata penduduk di situ emang ada jalur yang ada mistis ya.
Hah? Gaibnya itu, jalur gaib. Oh iya, jalur yang ada area hutan yang nggak boleh dimasukin sama orang umum gitu loh. Ya, termasuk pendaki-pendaki itu. Nah, dulu ada katanya hutan larangan kalau nggak salah di situ. Nah itu jalurnya deket-deket situ. Jadi menurut lo kondisi waktu itu tuh bisa jadi temen lo masuk ke situ gitu ya? Bukan temen gua. Semuanya. Justru temen gua karena udah turun, dia kan ngadu ke penduduk tuh. Justru dia ngelaporin apa timnya dia hilang. Padahal yang kita mikirnya dia yang hilang. Ciluba dong, ciluba. Iya. Dia cerita. Tapi lo tetap dari 9 orang itu tetap lihat jalanan nggak gitu? Untuk kan berarti lo memutuskan untuk turun. Tetap ketemu tetap melihat jalan untuk turun apa? Iya. Ngelihat jalanan turun. Cuman kan kalau turunnya pagi-pagi kan kelihatan jelas jalanan. Nah makanya anehnya kok pas lagi naik itu jalanannya kok nggak, temen gue yang ini nggak kelihatan gitu loh. jalur trek yang pernah dilewatin nggak kelihatan. Siap. Padahal ternyata itu di balik pohon itu ada pohon. Dia temen gue ingetnya tuh pohon ini nih yang jadi patokan itu. Lucunya lagi temen gue kan ngelaporin ke penduduk tuh. Penduduknya itu udah siap-siap mau nyari kita gitu. Pas lo pada turun gitu ya. Karena katanya ada kejadian juga dari tim dari Bandung kalau nggak salah, anak-anak dari Bandung persis kayak kita juga, anggotanya ada yang hilang tuh 9 juga plus cewek 1. Sama kejadiannya gitu loh. Oh gitu ya. Jadi lo merasa pada saat itu masuk ke jalur gaib gitu ya. Timnya yang 9 itu ya, bukan yang teman lo yang 1 orang itu ya. Oke. Tapi ketika itu yang kondisi misalnya malam gitu ada keplak-keplakan segala macam, ada nggak yang nenangin situasi gitu? Kalau kita makanya nggak terlalu panik. Udah biasa lah, ini namanya juga di gunung gitu ya. Nah itu dia. Karena justru kita mikirnya nih teman kita nih nasibnya gimana gitu loh. Oke. Ya kan? Karena di base camp nggak ada yang ngelihat. Terus menjelang pagi ada yang turun, pendaki lain juga nggak ada yang lihat gitu kan? Kalau iya kan? Yes. Ya. Kalau dia turun, kenapa kan lagi turunnya nggak apa-apa sama nggak kita. Lihat gitu ya. Nah, gitu. Oke, KB listener itu ya. Kita bicara. Serem kagak? malah jadi kocak ya. Sebetulnya memang karena ini udah peristiwa masa lalu gitu ya. Jadi kalau menceritakan kembali kan pasti sesuatu yang jadinya waduh ada trigger memori yang dulu sebetulnya seperti ini doang loh misalnya gitu ya, tapi jadi sesuatu yang bisa diceritakan nyaman. Pada saat itu belum tentu. Pada saat kejadian itu bisa jadi di deg gitu ya. Nah, nanti gue ceritain lagi yang gue di naik Merapi ini. Nah, itu aneh juga. Siap. Kalau gue sih ngelihatnya apa ya? Ya udah tahan dulu durasi. Tahan dulu, Bos. Oke. Ya, itu tadi lanjut. Cerita dari Gugus ya. Kalau kita ke gunung gitu ya, biar kata ada pepatah ke gunung kau ku kejar gitu ya, apa ya waktu itu dulu pernah ada kata gitu. Tapi tetap ketika ke gunung itu jadikan memang tempat itu tempat yang mendekatkan kita kepada Tuhan gitu. Jaga lingkungannya dan sudah pasti ya ini sudah bisa dikatakan. Jangan takabur. Nah, jangan takabur ya, merasa bahwa wah
gue biasa nih gitu ya, gitu. Gue biasa kesini nih, medannya gampang gitu ya, cuman kayak gini, gitu ya. Udah pernah ke situ kan gitu tuh. Nah, oke. Jadi tenangkan diri juga ya, dan ya kalau mau bisa dibilang ya, KB listener, namanya dunia lain itu ada kok gitu ya. Jadi mari kita saling menjaga untuk tidak takut juga, tapi menjaga koridor kita ya, sehingga ya itu tadi ya, nggak takabur, nggak bikin hal-hal yang annoying di alam gitu, sehingga nggak sampai tuh nanti dihilangkan jalan atau menjadi apa ya, bisa dikatakan jadi mainannya alam gaib gitu. Nah kan kesasar, nah kan gitu ya. Oke, ya ini kisah-kisah isu-isu atau cerita-cerita yang semi horor gitu ya. Tapi sudah pasti waktu itu Bugus dan teman-teman ngerasain itu ada sensasi yang yang luar biasa gitu. Kita nanti akan ketemu lagi di bincang-bincang kita di KB Podcast, atau kita bicara di isu-isu yang lain. Sampai ketemu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.